Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kelak pada hari kiamat akan ada yang namanya Yaumil Hisab, yaitu hari di mana seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Pengadilan Allah itu sangat adil, bahkan kejahatan sekecil apapun akan dibalas dengan setimpal. Nanti pada Yaumul Hisab, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti akan ada 3 golongan orang yang akan mendapat jatah hisab pertama, dan mereka juga pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? 1. Orang yang berjihad bukan karena agama. Orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah, melainkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan setelah itu Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?" Lalu orang tersebut menjawab, "Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid." Namun Allah Maha mengetahui, sehingga dia berfirman, "Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Lalu diperintahkanlah malaikat oleh Allah untuk menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikut bunyi hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, 'Amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Ia menjawab, 'Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman, 'Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup lalu dilemparkannya ke dalam neraka. 2. Orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Selain itu, orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran juga adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab dan pertama kali masuk neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tersebut berharap agar ia disebut sebagai seorang yang alim, pintar, dan sebagainya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berharap dirinya dapat disebut sebagai qori dan hafiz. Melanjutkan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab, 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik dan hafiz. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki, sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri dan membuat pahala yang kita dapatkan hilang karena hal itu. 3. Orang yang bersedekah tapi mengharapkan pujian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta benda dan kekayaan. Kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah untuk kebaikan seperti bersedekah, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Tapi ia melakukannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati. Maka Allah akan langsung melemparkannya ke dalam neraka dan orang-orang seperti itu termasuk dalam golongan ahli neraka. Sabda Rasulullah SAW melanjutkan hadis tadi. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda.
ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sodako dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang yang akan pertama kali dihisab dan golongan pertama pula yang masuk neraka. Oleh karena itu, maka hendaknya kita melakukan ibadah niatkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang tersebut. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Balasan tersebut berupa surga dan neraka. Bagi kita, hanya ada 2 tempat kembali ketika di akhirat kelak. Apakah kita akan menjadi penghuni surga atau neraka? Hadis hikayat kedua dalam kitab Al-Mawaidah Al-Usfuriyah mengisahkan hikayat yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an mengenai percakapan sesama penduduk neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika penduduk neraka berkumpul di sana bersama orang-orang Islam yang ahli maksiat, maka orang kafir berkata pada mereka atau orang Islam yang masuk neraka, 'Kalian ini orang Islam?' Dijawab oleh mereka, 'Iya, kami Muslim.' Mereka berkata lagi, 'Ternyata Islam tidak menyelamatkan kalian.' Dijawab lagi, 'Kami ini pendosa sehingga masuk neraka.' Mendengar hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala murka pada mereka orang kafir. Setelah itu dengan karunia dan rahmatnya, mereka yang dalam hatinya masih ada kebaikan, maka ia akan dikeluarkan dari neraka. Pada awalnya orang kafir akan mengejek orang Islam yang masuk neraka. Seakan-akan mereka bilang, 'Percuma kalian dulu Islam, toh akhirnya masuk neraka juga.' Namun pada akhirnya mereka akan menyesal setelah tahu bahwa orang Islam mampir ke neraka akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam Quran surat Al-Hijr ayat 2. "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 211 dijelaskan tentang makna rubama atau rubbama. Ada yang menyebut bermakna litaklil, jarang atau terkadang. Yang lain memberi litaksir, bermakna sering. Artinya di antara yang sering diminta oleh orang kafir adalah ingin kembali ke dunia untuk masuk Islam. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini menambah wawasan kita dan kita lebih mencintai lagi agama Islam dan menjaga keislaman kita dari kekufuran. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.